Di tengah kekacauan dinasti Shang yang penuh dengan kezaliman, seorang panglima perang gagah berani bernama To Ta Tianong, atau juga dikenal Tuo Ta Tianwang, berdiri sebagai benteng terakhir keadilan. Ia tidak hanya berjuang di medan perang, tetapi juga menghadapi ujian besar dalam hidupnya sebagai seorang ayah, seorang murid spiritual, dan akhirnya sebagai seorang dewa pelindung. Perjalanan hidupnya penuh dengan peperangan, pengorbanan, serta konflik batin yang menguji keteguhan hatinya. Bagaimana kisah perjuangannya berakhir? Inilah perjalanan To Ta Tianong, sang jenderal yang ditakdirkan menjadi dewa. Dalam kisah Feng Shen Yanyi, atau kisah penganugerahan dewa, diceritakan tentang seorang panglima perang bernama Li Jing atau Li Cheng yang kemudian dikenal sebagai To Ta Tianong, Tuo Ta Tianwang. Ia adalah seorang jenderal gagah berani yang bertugas di Chen Tangguan, benteng perbatasan yang menjadi pertahanan utama kerajaan, perjuangan melawan dinasti Shang. Pada masa pemerintahan Raja Zhou, penguasa terakhir dinasti Shang, terjadi banyak kezaliman dan kebrutalan yang menindas rakyat. Li Cheng menjadi salah satu panglima perang yang berjuang untuk menggulingkan kekuasaan zalim tersebut. Dalam peperangan besar, ia membantu Raja Zhou Wuwang dalam mendirikan dinasti Zhou yang baru. Setelah kemenangan besar tersebut, Li Cheng memilih kembali ke kampung halamannya. Ia memutuskan untuk menempuh kehidupan spiritual dan memperdalam ajaran kedewaan. Berkat ketekunan dan kebajikannya, akhirnya ia mencapai kesucian dan diangkat menjadi salah satu dewa pelindung, berguru dan kehidupan keluarga. Selama masa hidupnya, Li Cheng berguru kepada Due Zhenren, seorang pertapa sakti yang menguasai berbagai ilmu spiritual dan kedewaan. Dari hasil pernikahannya, ia dikaruniai 3 orang putra yang juga memiliki takdir besar dalam dunia spiritual. Jin Cha atau dikenal Kim Chia, Mu Cha atau dikenal Bok Chia, Na Cha atau dikenal dengan Lo Chia, konflik dengan putranya, Na Cha. Dalam perjuangannya menegakkan keadilan, Li Cheng mengalami ujian berat. Saat ia memimpin pasukan melawan pasukan Raja Zhou, ia mendapati bahwa salah satu lawannya adalah putranya sendiri. Na Cha, yang memiliki kekuatan luar biasa dan ilmu sakti yang hebat, bertempur melawan ayahnya. Dalam pertempuran itu, Li Cheng menyadari bahwa ia tidak mampu mengalahkan putranya sendiri. Karena itu, ia memohon bantuan dari Randeng Daoren, seorang pertapa sakti. Sebagai solusi, Randeng Daoren memberikan sebuah pagoda wasiat kecil kepada Li Cheng. Dengan benda suci ini, akhirnya ia berhasil menaklukkan Na Cha. Sejak saat itu, pagoda tersebut menjadi senjata andalannya, dan ia dikenal dengan julukan To Ta Tianong atau Tuo Ta Tianwang, yang berarti Raja Langit Penyangga Pagoda. Peran dalam Shi Yuji, Perjalanan ke Barat. Dalam kisah klasik Shi Yuji, Perjalanan ke Barat, Li Cheng diangkat oleh Yu Huang Tati, Mahadewa Kaisar Giok, sebagai Jenderal Langit yang memimpin pasukan kahyangan. Setiap kali pasukan surgawi bertempur, putra ketiganya, Na Cha, selalu berada di garis depan sebagai pemimpin pasukan perintis. Pemujaan dan penghormatan. Di kalangan rakyat Tiongkok, To Ta Tianong sangat dihormati. Pada masa dinasti Tang dan Song, ketika ajaran Buddhisme berkembang pesat, pemujaan terhadapnya semakin meningkat. Bahkan keluarga kaisar mendorong pembangunan kuil-kuil Tianwangji, Tianongsu, di berbagai kota besar sebagai lambang perlindungan kerajaan. Demikianlah kisah To Ta Tianong, seorang panglima perang gagah berani yang kemudian menjadi Raja Langit Penyangga Pagoda. Ia adalah pemimpin pasukan kahyangan yang hingga kini masih dihormati sebagai pelindung umat dan penjaga keadilan. Dengan keberanian, kebijaksanaan, serta senjata pagodanya, ia terus dikenang dalam sejarah dan kepercayaan masyarakat Tionghoa. Bagaimana menurut kamu tentang cerita ini? Apakah ada yang kamu ketahui tentang To Ta Tianong? Ditulis di kolom komentar ya.